Halo teman-teman, jumpa lagi di video bagian kedua dari mudah membuat gaun drapery untuk pemula. Dalam video ini, seperti yang sudah saya janjikan, kita akan praktik menjahit gaun ini. Sudah siap mengikuti materinya? Tonton terus video ini sampai selesai. Oke? Oke teman-teman, kita mulai masuk ke proses penjahitan. Untuk menjahit itu, saya terbiasa memulai dari bagian istilahnya itu perintilannya dulu. Jadi sebelum saya mulai menjahit bagian badan, saya mulai dari tangan biasanya. Tangan saya jadikan dulu, baru nanti berlanjut ke bagian-bagian lainnya, sehingga akhirnya terakhir nanti leher. Jadi tangan hampir selalu saya kerjakan pertama kali. Nah, ini tadi tangannya bentuknya seperti ini, jelas ya. Dia terlihat puncaknya sangat tinggi. Ya karena itu tadi kita berharap mendapatkan puff di bagian pundaknya. Ini adalah tadi tanda pecahan polanya, batas pecahan polanya. Akan saya jiplak untuk sisi lengan yang satunya. Lalu ini bagian tengah lengannya. Nah, kemudian untuk pola PSMI, metode PSMI itu bagian ketiak depan dan belakang itu sedikit berbeda. Untuk bagian ketiak depan biasanya lebih masuk 1 cm daripada yang belakang. Jadi ini saya ambil ini untuk sisi depan. Ini udah 2 lapis ya, tangan kanan dan kiri. Jadi langsung saya buat saja cerakannya 1 cm. Oh tidak, dari sini saja ya. Dari sini. Nah, dari sini saya buat garisnya. Oke. Tujuannya apa diberi coakan seperti ini? Tujuannya supaya ketika lengan terpasang di badan itu tidak gemuk, bisa rapi. Oke, kita gunting. Supaya tidak tertukar nanti saat pemasangan, kita beri kode F alias front, depan dalam bahasa Inggris. Oke, tangan ini sudah siap dijahit. Mari kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Nah teman-teman, kita mulai menjahit bagian tangannya ya. Ini bagian bawah tangannya sudah saya obras. Baru bagian bawahnya saja saya obras karena ini akan kita lipat dulu, kita jahit. Baru selanjutnya kita obras keliling lengannya. Oke, sekarang kita mulai jahit. Pertama-tama kita siapkan dulu jalur untuk nanti membuat kerutan untuk bagian puff pundaknya itu ya teman-teman. Kalau saya bikin kerutan biasanya saya buat dulu jahitan 2 jalur. Lakukan juga untuk tangan yang sebelahnya. Beri tanda ya untuk batas menjahitnya teman-teman.
Nah, dari jalur yang kita buat tadi, sekarang kita tarik, kita buat kerutan. Ini cara yang selalu saya pakai. Mungkin kelihatannya tidak praktis, tapi saya suka sekali memakai cara ini karena hasil kerutannya betul-betul rapi dan rata, bagus. Jadi seperti ini. Nah, sudah mulai kelihatan ya nanti bagaimana bentuk tangannya. Jelas teman-teman? Ya, cantik kan? Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama untuk lengan yang sisi satunya. Salam. Ini ya. Oke. Nah, kita tinggalkan dulu bagian puncak tangan ini. Sekarang kita jahit sisi samping tangan. Kita beri jarum pentul dulu. Nah, karena tangannya ini nanti akan saya pasang resleting, jadi kita beri batas jahitan setinggi 15 cm saja batas kita menjahit nanti ya. Sekarang kita tandai untuk jahitan sisi supaya lurus. Oke, mari kita jahit. Oke teman-teman, setelah kita selesai menjahit bagian lengan sehingga lengan itu nanti siap kita pasang, sekarang kita melanjutkan proses pembuatan dress ini ke bagian badan belakang. Nah, menjahit badan belakang ini kita mulai dari menjahit kupnat. Sekarang sisi sebelahnya. Sama seperti tadi, kita sematkan dulu jarum pentul supaya jahitannya tidak bergeser. Sematkan masuk dan keluar jarum itu tepat di garis yang sudah kita buat ya. Saya tidak memakai teknik kuncian jahitan untuk menjahit kupnat karena
seringkali kalau memakai teknik penguncian jahitan itu kupnatnya tidak bisa lancip sempurna. Jadi saya lebih suka memakai cara ini. Benang sisa jahitannya itu saya ikat mati sampai beberapa kali supaya kupnatnya tidak lepas, supaya jahitan kupnatnya tidak lepas. Nah, begini hasilnya dari sisi luar. Nah, lihat teman-teman, bisa lancip kan? Jadi dia perpindahan dari jahitan sampai ke kain yang tidak dijahit itu mulus. Nah, seperti ini. Oke ya. Setelah ini saya akan mengobras dulu sekeliling badan belakang ini. Nah, ini sudah diobras keliling. Sekarang kita siapkan untuk menjahit resleting ini. Untuk menjahit resleting ini, kita tandai sejauh 48 cm dari leher belakang. 48 cm ini adalah batas untuk bukaan resletingnya. Tidak bisa saja langsung. Oke, rapi ya. Nah teman-teman, ini adalah bagian overslahnya yang di bagian dada ya. Tadi sudah saya jahit tepinya seperti ini hasilnya. Nah sekarang kita lanjutkan menjahit kupnat sisinya. Nah, yang ini adalah bagian dada yang di dalam. Sama, kita jahit juga semua kupnatnya. Di sini ada kupnat samping dan ada kupnat depan. Kita jahit semua.
Oke, sekarang kita lanjutkan menjahit bagian roknya. Seperti biasa, kita mulai dari menjahit kupnatnya. Nah, ini bagian rok luarnya. Sama ya, kita jahit dulu kupnatnya. Sekarang kita akan berlanjut menjahit seluruh bagian dress ini. Di sini sudah ada bagian overslah dan juga bagian dada yang dalam. Sudah semuanya dijahit kupnat-kupnatnya dan juga sudah disetrika supaya kita enak saat menjahit lebih lanjut. Jadi biasakan menyetrika semua bagian-bagian kupnat, lipatan, dan sambungan jahitan ya teman-teman. Tahapan yang sekarang akan kita lakukan yaitu menyatukan antara bagian dada dalam dengan bagian overslahnya. Pertemukan bagian pundak, ketiak, dan samping antara bagian atas, luar, dan dalamnya. Kalau sudah rata, boleh diberi jarum pentul di bagian-bagian tadi supaya tidak bergeser. Buat lipitan pada tanda yang telah disiapkan. Sematkan jarum pentul tepat di kedua sisi garis supaya posisi lipatannya sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Nah, ini nanti bagian yang lebih tidak apa-apa, nanti kita gunting saja, kita ratakan dengan bagian dalamnya. Setelah jarum pentul terpasang dan posisi antara bagian luar dengan bagian dalam tidak bergeser lagi, kita bisa menjelujur. Jelujur mulai dari bagian pundak, lalu keliling hingga ke pundak yang satunya lagi. Sembari menjelujur ini, kita juga tetap memastikan posisinya tidak bergeser ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan juga, jangan sampai kita menjelujur tetapi malah posisinya bergeser dari yang sudah kita jarumi tadi. Nah, ini sudah selesai dijelujur teman-teman. Kita lihat ya di baliknya, ini ada beberapa bagian yang
lebih. Ya maklumnya ini kan kita tadi nggak pakai pecah pola, kita pakai sistem apa ya, kira-kira lah kurang lebih kita beri tambahan untuk lipitannya tadi. Jadi terus ini juga karena dia serong, potongannya serong, jadi mungkin saat proses penjahitan tadi lem pinggirnya ini dia mungkin agak ketarik sehingga jadi memanjang. Hal-hal seperti itu biasa terjadi dalam proses penjahitan. Tidak apa-apa, ini bisa kita rapikan, kita samakan saja dengan bagian dalamnya. Bisa digunting ya. Ini juga bagian pundak yang lebih saya samakan dengan bagian dalamnya. Ini juga ini juga bagian ketiaknya. Kenapa saya guling sekarang? Supaya nanti saat proses pengobrasan tidak ada yang terlewat. Begini hasilnya. Sekarang kita berlanjut jahit bagian roknya. Sebelumnya ini adalah rok bagian dalamnya. Rok bagian dalam ini di sisi kanan, ini nanti sisi kanan akan saya beri lipatan yang nanti fungsinya sebagai belahan supaya pengguna dress ini nanti tidak kesulitan saat melangkah. Ini saya beri jarak dari batas bawah sampai ke batas belahan itu 45 cm. Kemudian jadi ini nanti akan saya gini. Begini ya, ini saya gunting dulu. Lalu bagian ini akan saya jahit dulu. Nah, ini sudah saya jahit ya. Sudah saya jahit. Kita posisikan seperti ini. Lalu kita ambil rok yang bagian luarnya. Kita tumpukan di atas yang bagian dalam tadi. Seperti ini. Langsung beri pentul saja ya teman-teman. Untuk membuat draperi pada rok ini dengan cara ini ya kita hanya cukup menarik-narik dan mengatur lipitan-lipitannya saja. Itu bergantung sekali pada kepekaan kita akan estetika dan posisi jatuhnya draperi. Prosesnya mungkin saja bisa lama ya, tergantung dari seberapa cepat kita mendapatkan bentuk draperi yang kita inginkan. Ini saya terus terang beberapa kali bongkar pasang sampai menemukan bentuk dan jatuh yang paling pas, yang saya rasa paling bagus. Selanjutnya kita paskan bagian rok ini dengan bagian badan atasnya. Kita lihat apakah posisi draperinya sudah sesuai dengan posisi kupnat di badan atasnya atau belum. Dan untuk dress ini sudah pas posisi antara draperi di rok dengan kupnat di badan atasnya.
kita jelujur ya. Bagian-bagian yang menyatu antara bagian luar dengan bagian dalam kita jelujur sebelum nanti kita obras. Nah, sekarang kita gunting bagian yang lebih tadi ya, sebagai efek dari drapingnya. Nah, kita sampai ke tahap menyambung bagian rok dan bagian badan depan. Sebelum dijahit, mari kita beri jarum pentul terlebih dahulu. Nah, sudah tersambung bagian badan atas dengan roknya. Ini. Kalau sudah begini, bisa kita sambung dengan badan belakang. Nah, ini badan belakangnya sudah siap juga, sudah saya obras, sudah saya setrika kuknat-kuknatnya. Sekarang kita tinggal sambungkan dengan badan bagian depannya. Untuk menyambung badan depan dan belakang, kita mulai dari sisi pundak. Sekarang kita lanjut menyambung bagian sisi. Seperti biasa, sebelum mulai menjahit, kita sematkan dulu jarum pentul sepanjang jalur yang akan kita jahit. Hal ini berguna supaya kain tidak bergeser, terutama untuk kain-kain tertentu yang memang licin dan mudah berubah posisinya. Bagi teman-teman yang juga belum yakin bisa menjahit dengan lurus, bisa memberi tanda kampuh menggunakan pensil pada jalur yang akan dijahit selebar restan yang diinginkan. Sebelum mulai menjahit, bisa dipastikan juga untuk kampuh sambungan antara bagian atas dengan rok di bagian pinggangnya itu. Jika memang teman-teman ingin membuka kampuhnya, maka dipastikan kampuhnya terbuka. Jika memang ingin menutup, entah itu ke arah atas atau ke arah bawah, juga pastikan arahnya semua sama.
Hal ini dimaksudkan supaya nanti hasil jahitan kita itu rapi dan enak dipandang. Lanjutkan menjahit sisi satunya ya teman-teman. Sama seperti sebelumnya, sematkan dulu jarum pentul untuk menjaga kain supaya tidak bergeser. Juga jika yang belum yakin bisa menjahit lurus, bisa ditambahkan menggambar kampuh menggunakan pensil. Nah, sekarang kita sampai kepada proses memasang lengan. Lengannya tadi sudah saya colok ya, ini untuk bagian depan. Jadi ini jangan sampai tertukar yang kanan dengan kirinya. Jadi harus betul-betul diperhatikan mana yang bagian depan, nanti dia ketemu juga dengan bagian depan di badannya. Nah, ini badan. Nah, ini sebelah kiri. Nah, ini kita pertemukan. Nah, ini kiri juga. Kita tandai tengah-tengah puncak lengan. Sini. Lalu kita pasang. Pertama yang kita akan kita sematkan jarum pentul yaitu bagian puncak lengan bertemu dengan garis sambungan pundak. Puncak lengan bertemu dengan garis sambungan pundak. Lalu titik kedua yang kita sematkan terlebih dahulu yaitu ketiak. Nah, karena badan depan dari baju ini lebih besar daripada badan belakang akibat dari penambahan 1 cm polanya itu ya, si lengan ini harus kita majukan sejauh 1 cm ke arah depan ya. Ini bagian lengan, ini bagian badan. Nah, bagian sambungan lengannya ini kita letakkan maju 1 cm dari sambungan ketiak di badan. Supaya apa? Supaya saat dipakai tangannya tidak terasa terpelintir lengannya. Oke ya, jelas. Oke. Kalau sudah, boleh kita sematkan jarum pentul. Selebihnya tinggal kita atur saja sekelilingnya.
Kita jelujur mulai dari ketiak. Lakukan juga untuk tangan yang sebelah kanan. Dengan cara yang sama tadi, titik ketiak di lengan dimajukan 1 cm dari titik ketiak di badan. Setelah memasang lengan kanan dan kiri, jangan lupa kita melipat bagian bawah gaunnya. Kali ini saya melipat selebar 1,5 cm saja. Oke teman-teman, ini bajunya sudah jadi, hanya belum ada obinya saja. By the way, tadi proses pemasangan kerahnya memang sengaja saya skip. Nanti akan saya buatkan videonya sendiri khusus untuk membuat dan memasang kerah Shanghai variasi ini. Untuk sekarang, saya cukupkan dulu videonya sampai di sini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya ya teman-teman. Terima kasih atas waktu kalian untuk menonton video saya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. See you!